Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Resva Dalami dengan NIM 2207272 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Dan kini saya sedang semester 6 di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, kali ini saya akan membahas tentang software BIM, yaitu Revit. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan materi untuk kita pengenalan BIM. Nih. Oke, pertama-tama BIM itu apa sih teman-teman? BIM itu adalah singkatan dari Building Information dan Modeling. Oke, selanjutnya. Apa itu BIM? Jadi, secara umum, BIM itu adalah pendekatan dalam manajemen proyek konstruksi yang menggabungkan pemodelan bentuk bangunan, penyimpanan informasi, dan visualisasi dalam bentuk 3D. Dengan BIM, semua pihak dalam proyek seperti perencana, arsitek, dan insinyur dapat bekerja bersama dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Nah, jadi secara singkat, BIM itu adalah pemodelan yang berisi tentang informasi. Nah, BIM itu bukan software ya teman-teman, tapi BIM itu sama dengan sistem, yaitu sistem kerja yang didukung oleh berbagai software untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proyek konstruksi. Apa aja sih yang termasuk software BIM? Banyak ya teman-teman, yaitu Revit, Civil 3D, Tekla, InfraWorks, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat ini gambarnya, ada SketchUp, AutoCAD, dan lain-lain. Selanjutnya, BIM dan peranannya dalam konstruksi. Jadi, setiap dimensi BIM menambahkan informasi tambahan untuk meningkatkan efisiensi proyek. Jadi, dimensi BIM itu ada 1D sampai 7D. Wah, banyak ya. Jadi, 1D itu tahap awal berupa data dan konsep dasar proyek sebelum visualisasi. 2 dimensi representasi dasar dalam bentuk gambar 2 dimensi seperti denah dan potongan. 3 dimensi model 3 dimensi yang memvisualisasikan bentuk dan bangunan deteksi bentrokan desain. 4 dimensi menghubungkan model 3D dengan jadwal proyek untuk simulasi urutan konstruksi. 5 dimensi mengintegrasikan estimasi biaya untuk pengendalian anggaran yang lebih akurat. 6 dimensi mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi energi dalam desain. Dan 7 dimensi digunakan untuk manajemen fasilitas termasuk jadwal pemeliharaan dan manajemen aset. Wow, banyak banget ya. Jadi di BIM ini udah kompleks gitu, bukan hanya 2 dimensi tapi sampai 7 dimensi. Apa sih pentingnya BIM di era modern? Pastinya penting banget ya teman-teman. Jadi untuk zaman sekarang ini, BIM bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan agar proyek lebih efisien, presisi, dan kompetitif. Untuk pembahasan di video ini, kita akan memperkenalkan software BIM yang bisa dibilang terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia, yaitu Revit. Teman-teman udah pada dengar atau baru dengar nih kira-kira? Jadi buat yang belum dengar jadi Revit ini merupakan software desain untuk membuat model bangunan, model 3D nanti bisa dipresentasikan dalam berbagai view. Oke, kita langsung masuk ke software Revitnya aja ya. Di sini saya sudah membuka software Revit. Nanti ketika teman-teman membuka pertama kali Revit, tampilan inilah yang akan dilihat oleh teman-teman. Jadi ada model, family, recent file. Nah, untuk membuat lembar kerja baru, kita bisa klik di model, terus new. Kita pilih nih. Nah, ini yang dimaksud template-template itu. Di Revit itu banyak ya, banyak template. Ada arsitektural, mechanical, electrical, struktural, construction, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang template ini. Kita pilih dulu ini template arsitek.
Oke. Loading. Oke, ini udah muncul template-nya. Ini yang saya tadi pilih, template arsitektural. Gimana sih mungkin buat kalian yang baru download Revit dan mau lembar kerja baru, terus di sini itu belum ada template-nya. Kayak gimana sih caranya? Template file, misalnya kita mau cari apa ya, template lain selain yang ada di sini, bisa di browse filenya di ini, tinggal ini folder bawaan dari Revit-nya, klik folder English karena kita pakai yang English metric atau meter. Saya kita mau template construction default metric, kita tinggal klik. Nah, jadi sini udah ada kan, udah ada, tinggal di klik oke. Nah, ini yang saya buka adalah template construction. Ini template arsitektur. Oke, jadi di setiap template itu ada properties dan project browser yang isinya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Dan electrical plumbing pasti beda-beda lagi project browsernya. Oke, di sini juga saya ada tambahan materi dari dosen pengampu mata kuliah BIM yaitu Pak Parmono. Oke, di sini saya akan meresum apa yang beliau jelaskan. Ikan tampilan awal Revit ada model, families, ada recent. Terus tadi kan new project ada template arsitektural, struktural, mechanical, construction. Oke, dan kita bisa lihat template-template itu di file location dengan cara file option, file location. Nah, muncul template-template yang kita udah masukkan tadi, yang browse di folder tadi. Ada construction, arsitektural, plumbing, mechanical, electrical, dan struktural. Semuanya disimpan di sini. Dan ini adalah dataset tempat nanti project Revit kita disimpan. Ini kita kembali lagi ke PPT. Ini juga ada Revit User Interface, jadi kayak semua toolbar Revit yang ada di Revit, kayak banyak banget ya teman-teman. Kayak ada ribbon, option bar, navigation bar, konteks menu, draw struktur. Dan perbedaannya juga jelas ya teman-teman. Misalnya di struktur kita akan membuat beam. Kita buat beam. Beam di template struktural dengan beam di template arsitektural itu berbeda. Jadi beam di template struktural udah banyak ini contoh balok yang banyak berbagai macam ukurannya. Sedangkan di template arsitektural kita cobain menggambar struktur di template arsitek. Misalnya nih beam juga. Terus kita lihat, nah cuman ada satu macam doang ukurannya. Jadi jelas ya teman-teman perbedaan template arsitek, struktur, dan MEP. Kita lihat lagi materinya. Di sini ada folder Revit, di mana di Revit ini ada 3 folder penting yang kita harus ketahui. Foldernya bisa dilihat di sini.
Ini di Revit 21. Nah, ini folder Revit yang penting untuk kita ketahui. Ada 3, yaitu ada family template, library, dan juga template. Nah, untuk family template ini bisa di-download di Google. Saya sudah menyiapkan contohnya. Jadi kalian tinggal klik library Revit, nanti muncul sudah di website. Jadi kalian tinggal searching di Google. Kalian tinggal searching di Google library Revit, nanti akan muncul website ini, dan ini banyak banget template yang kalian butuhin di sini. Tinggal download aja dan sesuaikan dengan Revit versi kalian, misalnya pakai yang tahun berapa gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja pengenalan BIM di video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.